Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah. Sampai-sampai setiap amalan kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Kalau kita menggunakan istilah modern zaman sekarang, mungkin pahala itu sekarang lagi flash sale besar-besaran ya. Allah itu sangat bermurah hati kepada setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya selalu dilipat gandakan. Dan sampai-sampai yang seperti kita tahu, bahwasanya tidur saja itu bernilai sebagai ibadah. Tidur saja ya. Tapi entah kenapa kebanyakan masyarakat itu lebih fokus pada konteks tanda kutip tidur saja sebagai ibadah. Akhirnya kebanyakan masyarakat itu lebih memilih untuk tidur saja, rebahan, atau mager saja di rumah. Mungkin kalau mereka ditanyakan alasannya, kalau keluar rumah khawatir nanti ketemu sama teman yang akan ngajak ngerumpi hal-hal yang gak penting, gosip, gibah, misalkan seperti itu. Jadi mereka lebih memilih untuk tidur saja di rumah. Padahal kalau kita berfokus pada konteks tidur saja dalam tanda kutip sebagai ibadah, kita fokus pada ibadahnya, bahwa hal yang tidak memerlukan energi banyak seperti tidur saja dinilai ibadah, kenapa kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang juga bisa bernilai sebagai ibadah? Kenapa kita hanya berfokus untuk melakukan tidur saja? Nah, dengan hal seperti itu, kita bisa melakukan banyak kebaikan atau ibadah yang misalnya sudah melekat di bulan Ramadan, seperti ibadah tadarus, tarawih. Ini sudah hal yang sangat sudah melekat ya di masyarakat, dan itu dilakukan hampir oleh semua masyarakat muslim. Tapi kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalkan kita membantu orang tua, atau misalkan saya pribadi sebagai guru datang ke sekolah untuk mengajarkan ilmu kepada murid saya, karena itu kewajiban saya, itu juga dinilai sebagai ibadah. Dan siswa saya mendengarkan saya selama pelajaran, itu juga dinilai sebagai ibadah. Atau kita mengerjakan semua pekerjaan di kantor kita sesuai deadline, sesuai dengan kewajiban kita, itu juga dinilai sebagai ibadah. Atau juga kita bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan kecil yang lainnya, misalkan kita melakukan sedekah dengan berbagi takjil, kita misalkan juga di era yang sangat canggih ya teknologinya, kita misalkan mendapatkan video-video ceramah-ceramah singkat, misalkan kita share kembali di media sosial, dan itu dibaca oleh teman-teman kita, didengarkan oleh teman-teman kita, dan itu membuat teman-teman kita itu merasa tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, tergerak hatinya untuk melakukan sedekah atau hal-hal yang lainnya yang bernilai positif. Itu kita juga mendapatkan nilai amalan atau pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan seperti itu. Atau misalkan kita punya passion dalam bidang apa, kita produktif, berkarya, tapi pastinya karya yang positif, karya yang bisa menggerakkan hati orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga bernilai sebagai ibadah. Jadi banyak sekali alternatif kegiatan yang lainnya daripada kita hanya tidur saja di rumah. Tanpa kita keluar rumah pun kita juga bisa melakukan kebaikan di dalam rumah. Misalkan sekarang kita menggunakan salah satu kartu misalkan ya untuk paketan internet kita, itu di sebuah aplikasinya itu ada setiap kita ngisi pulsa itu ada poin yang kita dapatkan. Nah, itu juga bisa didonasikan melewati aplikasi itu. Donasinya itu bisa diwujudkan dalam bentuk takjil oleh pusat. Nah, kenapa kita tidak juga mengisi celah-celah kosong selama kita menunggu waktu berbuka dengan hal-hal seperti itu? Karena kita kayaknya memang tidak mungkin ya bangun tidur dari pagi sampai menjelang berbuka itu kita mengaji Al-Quran terus, itu kayaknya tidak mungkin. Pasti ada jeda-jeda kosong, jam-jam kosong yang kita mungkin istirahat sejenak sebelum kita melanjutkan mengaji kita. Nah, jeda-jeda yang kosong itu bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif
kalau kita yang mau berpikir, banyak sekali kegiatan positif yang kita lakukan. Misalkan rumah kita juga dekat dengan masjid, kita juga bisa membersihkan masjid. Misalkan kalau di dalam rumah kita juga bisa membantu orang tua untuk membereskan semua pekerjaan rumah atau hal apapun itu yang itu juga dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi istilahnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk perbaikan kebiasaan-kebiasaan menurut saya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita jarang sedekah ya, di bulan Ramadan kita jadi rajin sekali sedekahnya. Terus di bulan-bulan sebelumnya kita jarang khatam Al-Quran sampai berapa kali dalam sebulan, tapi di dalam bulan Ramadan kita misalkan khatam sampai 2-3 kali Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Atau kita yang biasanya tidak peduli sama tetangga kita yang kurang mampu, akhirnya di bulan Ramadan ini kita jadi lebih peduli, lebih care sama saudara-saudara kita yang sama muslim. Jadi perbaikan kebiasaan ini mungkin semuanya berpikir karena ya itu tadi, karena mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Mungkin karena berpikirnya seperti itu, akhirnya ketika bulan puasa sudah lewat, bulan Ramadan sudah selesai, di bulan-bulan setelahnya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan itu malah tidak dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Harusnya bulan Ramadan ini menjadi ajang untuk kita memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala kita, dan ajang untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, cukup sekian kultum dari saya. Terima kasih. Semoga kita nantinya menjadi orang yang benar-benar lebih baik dari sebelumnya setelah Ramadan ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.